Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Jodrono di kesempatan yang baik ini akan menyampaikan ya, mungkin bisa dikatakan unek-unek atau ya menanggapi apa yang mungkin sekarang lagi rame, yakni adanya penolakan terhadap bisa dikatakan apa, yaitu terputusnya nasyab Ba'alawi. Ya, di situ saya dengarkan bahkan ada seorang kiai dari Banten, kalau tidak salah namanya Kiai Imaduddin ya, yang membuat tesis khusus untuk menelisik tentang apa betul bahwa Ba'alawi ini keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau saya ikuti, kenapa Pak Yai Imaduddin itu sampai mengadakan penelitian itu setelah melihat, mengamati fenomena para orang-orang yang mengaku habaib itu ya, saya juga nggak begitu paham, saya orang awam ya, yang mana dalam setiap banyak ya, tidak oknum lah kalau dikatakan oknum habaib yang selalu ketika bicara di hadapan para muhibbin, kalau nggak salah itu pengikutnya itu namanya muhibbin itu ya, itu kata-katanya itu antara lain bahwa dalam diri saya mengalir darah Rasulullah gitu ya, itu kata-kata kunci. Kemudian juga barang siapa yang tidak mengikuti atau menyakiti maka tidak akan masuk surga, misalkan gitu. Kemudian dari itu kemudian juga diamati kenapa orang yang katanya itu keturunan Rasulullah itu ya, yang garis keturunannya itu nyambung kepada Rasulullah, tapi akhlaknya kan tidak mencerminkan gitu ya, bahwa kita tahu saya seorang awam, seorang Islam yang awam, itu selalu diajarkan pada saya bahwa baginda Rasulullah itu memiliki sifat yang lemah lembut, kemudian tutur katanya halus ya, menyejukkan, bahkan tidak hanya kepada orang Islam, terhadap orang non muslim pun, jika itu berkaitan dengan apa ya istilahnya itu kehidupan keseharian itu, bahkan sekitar Rasulullah itu diludahi dan sebagainya, beliau tetap memberikan sikap yang baik, sehingga dengan sikapnya baik Rasulullah itu justru menarik orang-orang yang tadinya benci kepada Rasulullah, malah akhirnya berbalik mengikuti. Itu kan yang sering kita dengarkan seperti itu, dan itu memang ada hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang pribadi Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah itu orangnya bijak, adil ya. Kemudian dimanapun keberadaan Rasulullah itu, orang di sekitarnya baik yang muslim atau non muslim itu merasa nyaman kan gitu ya. Nah, ada beberapa oknum Habib ya, itu jika berkata itu Bahlul tuh ente itu monyet kerucuk ya, istilahnya itu apa ya, keluar dari mulutnya itu seperti itu. Kemudian juga ada kata-kata itu bahwa orang Habib yang bodoh, yang mungkin ya istilahnya berbuat maksiat sekalipun, itu akan lebih baik daripada 70 kiai atau ulama yang seperti itu. Nah, akhirnya itu mendorong dari Pak Kiai Imaduddin itu untuk meneliti, karena masa sih
orang yang di dalamnya mengalir darah Rasulullah, dan kita selama ini sudah menghormati mereka, ya memperlakukan mereka itu orang yang ya kita junjung tinggi, karena ya kita belum tahu sebelumnya bahwa itu adalah dzurriyyah Rasul, yang mana kita diajarkan bahwa kita harus hormat kepada dzurriyyah Rasulullah. Tapi ya itulah yang terjadi, akhirnya sampai mengadakan penelitian yang dari yang saya ikuti dari kajian-kajian dari kitab-kitab mulai abad keberapa itu, kalau nggak salah abad ke-3, 4 sampai ke-7 dan seterusnya, dari analisis Kiai Imaduddin itu ternyata kesimpulannya itu terputus. Dan kan untuk memperkuat itu ketika diadakan tes DNA itu ternyata memang tidak ada hubungannya dengan dzurriyyah Rasulullah, sehingga akhirnya geger berkembang ya, dan seterusnya banyak. Sekarang sudah mulai para muhibbin ya, orang-orang yang mengikut para habaib itu sudah pada istilahnya ya, sudah tidak percaya begitu ya. Kalau saya secara pribadi sebenarnya saya menghormati orang, menghormati para kiai ataupun juga para dzurriyyah Rasul, kalau itu dikatakan, itu yang saya lihat adalah ilmu dan akhlaknya. Ilmu dan akhlaknya. Orang kalau memiliki ilmu yang mumpuni, kemudian diikuti dengan akhlak yang baik, ya, tentu kita akan sangat hormat. Baik itu yang dzurriyyah Rasul maupun yang tidak. Asalkan beliau adalah orang-orang yang betul-betul istiqomah dengan ilmunya, artinya memang ilmunya betul-betul mantap ya, kemudian dibarengi dengan akhlak yang baik. Saya dengan ikhlas ya, tidak diminta, tidak disuruh, kalau saya ketemu itu pasti saya jabat dan saya cium tangannya, tapi nggak sampai mencium kakinya, jelas. Nah kalau yang di ini kan saya juga heran juga itu, masa Islam mengajarkan seperti itu, padahal baginda Rasul suatu ketika yang pernah saya dengar, yang saya pernah baca hadisnya itu, anaknya saja ya, Fatimah Az-Zahra itu jika melakukan atau mencuri lah gitu, maka Rasulullah sendiri akan hukumnya. Artinya Rasulullah juga tidak suka meskipun anak turunnya tapi berbuat kemaksiatan. Nah, ini kan seperti itu ya. Jadi kalau saya secara pribadi sebenarnya nggak begitu masalah nasab itu sendiri sebenarnya, karena memang kalau kita tahu ceritanya Nabi Nuh sendiri ya, Nabi Nuh alaihissalam itu anaknya siapa namanya itu, Kanan ya. Sama istrinya juga itu orang-orang yang durhaka, akhirnya juga tidak ditolong oleh Nabi Nuh, bahkan itu sebagai ahli neraka, bahkan kan seperti itu ya kawan-kawanku. Jadi kok kemudian saya menjadi bertanya-tanya kalau seandainya Islam itu kok mengembangkan semacam ada, kalau di non muslim itu ada istilah kasta lah gitu ya. Jadi mungkin ada sudra, ada kesatria, ada brahmana kan gitu, seolah-olah seperti itu. Sehingga kita orang-orang pribumi yang atau muhibin lah, karena yang mereka sendiri yang melakukan seperti itu, sampai mencium kakinya orang-orang yang mengaku habaib itu tadi ya. Kalau kita lihat di videonya yang itu, yang siapa itu, yang Bahar Smith apa siapa namanya itu ya, itu sampai kalau mau rokok saja sampai dinyalakan, kemudian pokoknya luar biasa, seperti raja gitu ya. Dan yang melayani dia itu ya para muhibin itu ya, mungkin karena sudah
merasa kalau melayani itu dia dapat berkahnya gitu ya. Ya, monggo lah, itu keyakinannya mereka. Tapi saya secara pribadi sebagai seorang muslim, saya berpegang teguh bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu ya yang paling takwa. Bukan dari keturunan siapa, tidak. Iya, maka ini unek-unek saya yang mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ini kalau saya seperti itu. Kemudian Islam juga menentang keras adanya perbudakan kan dulu, termasuk mengangkat derajat kaum wanita. Itu kan sebenarnya jelas mengubah tradisi jahiliyah yang pada saat itu, maksudnya jahiliyah itu adalah sikap-sikap yang seperti tadi itu, misalkan wanita itu hanya sebagai dijadikan pemuas nafsu ya, hanya sebagai ya pokoknya yang tidak berharga lah. Bahkan sampai ada cerita orang-orang kafir Quraisy itu saking malunya kalau punya anak putri itu harus dibunuh hidup-hidup. Bahkan itu termasuk sahabatnya Rasulullah sendiri yang melakukan seperti itu sebelum masuk Islam. Dan itu kemudian dirubah oleh Islam dengan datangnya Islam itu mengangkat derajat wanita. Apalagi kita yang laki-laki itu sudah otomatis. Nah, kok kemudian ada itu tadi bahwa kita ini seperti kerucuk, kita ini hanya bahkan dibandingkan mereka tidak ada apa-apanya. Kalau tidak ada restu mereka tidak akan masuk surga. Waduh, Masya Allah, ini gimana ini kalau sampai terjadi seperti itu. Gitu saudara-saudaraku, ini Ki Jadrono menyampaikan unek-uneknya. Masya Allah. Jadi memang ya seperti yang kalau orang-orang saudara-saudara saya di Muhammadiyah itu sudah jelas itu nggak suka hal-hal semacam itu. Yang terutama yang di kalangan NU ini kan gimana ini ya, agak repot. Sudah banyak yang jadi tokoh-tokoh di dalamnya, tapi setelah perkembangannya seperti itu, tentu ini akan membuat suasana yang nggak kondusif ya, nggak kondusif. Semoga nanti ini menjadi renungan kita bersama. Tapi yang jelas tadi itu kalau saya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa. Sudah. Jadi surga, neraka itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah. Ya, dan kita ini kan memang hanya berikhtiar, berjuang untuk meraih keridhaan Allah itu saja, tidak ada yang lain. Kalau kemudian dia sudah seolah-olah jelas pasti di surga, ini kan ya aneh gitu. Atau mungkin juga pasti di neraka, ya aneh. Padahal di sana sudah itu ada ayat Al-Qur'an itu jelas sekali di sana. Itu di dalam Quran surah ya ayat kursi itu ya, itu di sana fayaghfiru liman yasha, lah itu fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, bahwa Allah itu akan memberikan ampunan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan juga akan memberikan adab juga siksaan kepada yang Allah kehendaki, bukan yang dikehendaki oleh kita. Itu di Al-Qur'an jelas, yang tidak mungkin salah ya. Kalau hadis ini masih kadang-kadang kan masih jadi perdebatan karena di sana ada apakah ini termasuk hadis sahih, apakah termasuk hadis dhaif ya, dan seterusnya itu ya. Dan yang namanya aja riwayat itu kadang-kadang di perjalanan ya, kalau itu sudah di masa mungkin dulu ada di masa kekhalifahan siapa,
mungkin ada kebutuhan politik yang kurang menguntungkan, bisa saja hadis itu dibelokkan kan gitu ya. Tapi kalau Al-Qur'an kan sudah dijamin tidak akan berubah itu, karena di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu kan sudah jelas dikatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an ini adalah dzalikal kitabul la raiba, ini adalah kitab Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu sudah jelas dinyatakan seperti itu. Artinya kalau itu sudah dijamin dah. Ya, dan sudah banyak penghafal Al-Qur'an dari mulai dulu sampai sekarang. Kalau ada salah-salahnya pasti langsung ketahuan. Ya, gitu ya. Jadi saya lebih berpedoman kepada itu. Jadi sekali lagi di sini saya tegaskan, kalau saya sebagai orang awam dengan hiruk-pikuknya dzurriyah tadi, terutama di Ba'alawi itu ya, Ba'alawi, keturunan dari Bani Ba'alawi itu ya, itu sebenarnya ya monggo lah, wong itu tanggung jawab mereka sendiri. Kalau suatu saat nanti kembali kepada Allah, ya mereka yang akan nanggung. Jika salah ya mereka akan, jika benar ya mereka juga yang akan mendapatkan. Tapi yang jelas dengan sikap-sikapnya itu saja yang saya nggak cocok ya. Artinya kalau betul-betul sebagai seorang dzurriyah Rasul tentunya akan memiliki sikap-sikap yang baik, sifat-sifat yang bisa dijadikan contoh ya. Kemudian perkataannya itu juga perkataan yang lemah lembut ya. Jauh dari segala macam perkataan yang kotor. Saya kira demikian. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.